Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sobat YouTube, buat semua sobat YouTuber, juga buat semua sobat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya memasuki minggu pertama di bulan Februari. Untuk tahunnya tetap ya, masih di 2026 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema kebenaran yang terungkap memasuki minggu pertama bulan Februari ya. Oke, bagaimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak sobat, jangan skip ya. Ingat jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Taurus, artinya Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke sobat ya, sekarang kita lihat dulu untuk asmara Taurus memasuki minggu pertama bulan Februari. Taurus asmara, kartu utama muncul petunjuk Wheel of Fortune ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Taurus ya. Ini kayaknya sih sahabat Taurus akan ada keberuntungan ya. Lebih-lebih memasuki minggu pertama bulan Februari. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas Wheel of Fortune, adanya roda keberuntungan. Maksud saya adanya perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan ini sedang berpihak sama kalian. Jadi bisa saja ini kalian yang mungkin terhantam masalah, entah yang berat maupun yang ringan, ini kayaknya akan bisa selesai. Karena semesta kayaknya memberikan sebuah keberkahan, memberikan sebuah penyelesaian. Kira-kira seperti itu ya. Atau bisa dikatakan ini awalnya sahabat Taurus adanya sebuah keberuntungan di asmara gitu loh. Entah semakin damai, entah yang bermasalah bisa selesai. Bisa saja seperti itu loh. Tapi terlepas dari keberuntungan ini, sekarang kita cross check ya biar lebih jelas ya. Jika dikonfirm. Oh, di sini ternyata muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati ya. Ya, ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Taurus ya. Seperti yang saya katakan tadi, kayaknya sih kalian akan ada keberuntungan gitu loh. Ya. Bisa saja yang terhantam masalah, entah masalah yang berat maupun yang ringan, kan barusan saya mengatakan seperti itu. Bisa saja akan ada penyelesaian, atau bisa saja
ketika kalian awalnya itu bagus, saya tadi kan juga mengatakan seperti itu, yang tadinya mungkin bagus, penuh mungkin penuh damai lah, gitu loh, penuh kebahagiaan, ini tiba-tiba berubah, ternyata apa? Ternyata di sini waspada sobat ya. Ini kayaknya sih yang semula baik ya, tiba-tiba akan mendadak ada sebuah masalah kalian. Atau bisa saja di sini mungkin masalah ini sudah lama gitu loh. Kalian rasakan. Saya merasakan ada sebuah kekecewaan, kesedihan. Kalau saya rasakan energi kalian loh ya, saya merasakan ada energi kekecewaan, energi kesedihan, ataupun mungkin rasa traumatik lah, ataupun rasa trauma, mungkin masa lalu kalian pernah disakiti lah, pernah dihianati lah, itu terbawa sampai sekarang. Semoga bisa dipahami. Jadi sekali lagi, memang secara garis besar sih well of fortune di sini memberikan sebuah keberuntungan, gitu loh, memberikan sebuah kenyamanan, kebahagiaan. Tetapi setelah kita cross check, setelah kita lihat kartu konfirm, ternyata muncul Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Artinya apa? Artinya keberuntungan ini bisa saja kalian waspada akan berubah menjadi sebuah masalah, dan itu akan menjadikan sebuah beban buat kalian. Ini waspada ya kalian ya. Kayaknya sih akan ada sebuah masalah, dan masalah itu bisa saja sudah kalian rasakan. Ketika belum, ya memasuki minggu pertama ini waspada, kalian akan dihantam problem, atau masalah ini masa lalu dan belum terselesaikan sampai saat ini. Kira-kira seperti itu ya. Jadi waspada ya. Jadi keberuntungan Taurus di sini tiba-tiba seakan-akan ada yang menyetop, ada yang mengkat. Jadi timbul konflik-konflik baru, timbul masalah-masalah lagi. Itu loh. Sekarang nanti kita deteksi ya. Kita lanjut dulu di faktor pekerjaan ataupun karir. Taurus, kartu utama muncul petunjuk Four of Cup ya. Ini kalau saya rasakan ya energi dari sahabat Taurus ya. Ini kayaknya sih masalah pekerjaan ataupun karir ini banyak yang kewalahan ini. Gitu. Artinya apa? Artinya ada problem, ada konflik, ada masalah yang menghantam di pekerjaan ataupun karir kalian. Saya merasakan energi kalian ada penurunan. Terkadang dibikin capek, dibikin lelah. Meskipun kalian mencari ide dan solusi, seakan-akan masih belum bisa lah untuk adanya kebangkitan lah, untuk adanya sebuah perkembangan, peningkatan. Ini kalian masih kesulitan, makanya kalian selalu dibikin mikir dan mikir, dibikin merenung dan merenung kapan ada keberhasilan di situ. Seakan-akan capek, lelah. Kayak seperti itu ya. Sekarang kita cross check kartu confirm. No, ini kenapa ya muncul double strike ini? Sama. Ada Four of Cup di kartu cross check ataupun confirm muncul petunjuk Four of Cup juga ini. Ya. Wah, 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 wah. Ini kalau saya rasakan sih energi kalian banyak yang kelelahan ini kayaknya. Ini sahabat Taurus kayaknya sekali lagi banyak yang kelelahan kalian. Banyak yang letih. Baik secara maksud saya lelah secara pemikiran gitu loh. Lelah secara energi, pergerakan ataupun batin di sini. Seakan-akan ketika kalian terhantam masalah, ada penurunan, terus kalian punya semangat, punya solusi, ketika kalian jalankan itu seakan-akan tidak ada perubahan, masih tetap aja sulit untuk menemukan peningkatan, untuk mencapai target mungkin, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan sukses, ini kalian masih kesulitan, makanya kalian akhirnya apa ya, ujung-ujungnya dibikin capek, dibikin lelah, gitu loh. Ya, saran saya jangan terlalu diforsir sobat. Artinya apa? Apakah tidak boleh ada masalah kita menyelesaikan? Boleh, tapi jangan diforsir. Artinya apa? Ya kita cukup berpikir secara jernih, masukkan di dalam energi rasa ataupun batin ataupun hati. Nanti di situ akan ada petunjuk jawaban. Nah, masalah kalian ini apa? Logika atau tidak yang menyebabkan penurunan, susah bangkit di faktor pekerjaan kalian ini apa? Nanti di situ ada petunjuk. Nah, ketika muncul ini logika ya monggo selesaikan logika. Tapi kalau muncul ada penutupan lah, ada kiriman energi negatif, black magic, terus kalian dimasukkan tetap logika, ya nggak nyambung sobat. Makanya di sini jelas tetap kesulitan. Berarti apa? Indikator kuat kalian di sini adanya sebuah energi negatif yang membuat aura kalian tertutup, sehingga apa? Kesulitan. Kalian selesaikan dengan cara logika, di sini kesulitan. Harus dengan cara apa? Ya di netral aura. Maaf, di netral energi negatif sehingga terbuka aura, maka di situ akan muncul sebuah pembaruan-pembaruan ulang. Nah, ada kestabilan ulang. Itu ya untuk letak pemahamannya ya. Kalau tidak seperti itu, ini kalian tetap
dibikin capek, semakin menurun, susah bangkit. Seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksi. Lanjut di faktor keuangan ataupun rezeki. Taurus, kartu utama muncul petunjuk The Moon. Ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Taurus ya. Ini waspada, kayaknya rezeki kalian jelas fix ataupun deal, ada yang menghalangi di sini. Banyak orang-orang sekitar kalian yang mungkin tidak suka sama kalian. Ketika kalian sukses, bahagia, berkecukupan, berkelimpahan, punya ini, punya itu. Banyak ini orang-orang sekitar Taurus yang iri hati sama kalian, orang toksik. Kita tidak mau melihat kalian berkecukupan, berkelimpahan. Ini waspada ya. Ini saya merasakan adanya sebuah penurunan di faktor keuangan juga. Ini kayaknya sih ada sebuah energi gitu. Jadi ada tembakan di situ, tembakan energi black magic di situ. Tapi nanti kita deteksi ya. Sekarang kita buka kartu cross check ataupun kartu confirm. Muncul Egg of Pentacles, ada 8 koin. Seseorang sedang memahat 8 koin ya. Ini kalau saya rasakan ya di kartu confirm ini untuk sahabat Taurus ya. Ini kayaknya memang betul ya, kalian sedang ingin mencari solusi, dan mungkin sedang ingin mencari jalan keluar agar bagaimana mendapatkan sebuah eh, kerezekian ataupun segi finansial itu stabil. Kalian berusaha untuk itu. Ini loh, usaha keras, bekerja keras. Itu kalian ingin memperbaiki, kalian ingin memperbarui semuanya. Ini butuh tenaga ekstra loh di sini. Ya gitu loh. Nah, makanya jangan salah sasaran sobat. Jangan salah untuk mengambil keputusan. Maksudnya apa? Salah sasaran, salah mengambil keputusan. Dilihat masalahnya. Gitu loh. Kalau sudah masalah penyetopan ataupun ketertahanan rezeki kalian, kalau sudah masuk masalah energi, terkirim energi negatif ataupun black magic, terus kalian selesaikan logika, ya nggak akan nyambung, itu maksud saya. Gitu loh. Jadi harus tepat. Nggak akan bisa selesai meskipun kalian bekerja keras, usaha keras mencari solusi, mencari jalan keluar, nggak akan menemukan di situ. Ujung-ujungnya apa? Capek, lelah. Nah gitu loh. Maka bisa dipahami. Jadi disesuaikan. Logika selesaikan logika, di luar logika selesaikan secara energi. Itu aja kuncinya di situ. Biar ada perbaikan. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini sahabat Taurus waspada ya. Ini betul-betul saya rasakan secara keuangan lebih-lebih memasuki bulan Februari minggu pertama ini ada penurunan. Memang secara keuangan ada yang menahan rezeki kalian di sini. Sebetulnya kuat rezeki kalian. Kalau saya lihat ya Taurus ini mulai dari dulu ini kayaknya sering terhantam di faktor pekerjaan. Dan pekerjaan itu kan berpengaruh khususnya di rezeki. Ada hubungan kuat di situ. Ini Taurus ini sering loh tertembak di faktor pekerjaan. Banyak yang iri juga. Oke ya, terlepas dari apapun itu semua, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu pertama bulan Februari, kebenaran yang terungkap ya, ini untuk asmara ini kayaknya waspada ya, terdeteksi 50-50. Artinya apa? Bisa saja ketika kalian terhantam masalah ini akan bisa selesai karena kalian masih bagaimanapun kalian masih ada sinyal Wheel of Fortune, artinya masih diberi keberkahan, masih diberi bantuan oleh semesta untuk bisa menyelesaikan. Makanya saya barusan mengatakan ini kayaknya 50% masih ada keberuntungan, masih berpihak sama kalian. Nah, tapi untuk yang 50% satunya ini waspada. Gitu loh. Terlihat ketika memang seakan-akan keberuntungan itu kandas. Gitu loh. Yang damai, yang baikan, yang tidak ada masalah, nanti tiba-tiba aja terpancing emosi, tersulut masalah meskipun kecil sehingga bisa melebar sehingga bisa menimbulkan masalah-masalah baru. Atau bisa saja ini masa lalu kalian mungkin ya penuh pengkhianatan, mungkin penuh tersakiti sehingga terbawa. Itulah yang dimaksud rasa trauma sampai sekarang. Nah, bisa bisa saja seperti itu. Jadi 50-50 ya. Ini waspada. Ya bisa diambil kesimpulan yang tidak ada masalah bisa saja terjadi masalah, yang terjadi masalah bisa saja akan selesai. Kesimpulannya di situ ya.
Jadi 50-50 di sini. Lanjut. Di masalah pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya secara penerawangan masuki minggu pertama bulan Februari, kebenaran yang terungkap di sini kayaknya sih agak berat ya. Sahabat Taurus ya, ini kayaknya 80% ada penurunan, ada hambatan buat kalian, ada unsur magic yang kuat. Makanya susah bangkit kalian, terkadang dibikin capek, lelah. Itu yang kalian dapatkan. Tetapi apa? Usaha kalian itu sia-sia di sini. Ini loh, saya merasakan energi secara kartu, secara terawangan banyak penurunan dari kalian, banyak yang tertutup energi negatif atau black magic. Ya sulit kalian di sini. Mau berkembang bagaimana, mau ada peningkatan seperti apa? Langsung kalian tertutup di sini. Nah, gitu loh sobat. Saran saya di netral ya. Karena kali ini banyak dari sahabat Taurus yang tertembak di faktor pekerjaan. Mungkin kalau kalian bisa doanya, tata caranya monggo dijalankan sendiri, dikerjakan sendiri untuk pembukaan auranya. Tapi kalau kesulitan atau tidak mengerti ya cari orang-orang di bidangnya biar terbantukan untuk terbuka aura. Seperti itu ya. Ini waspada loh ya. 80% ini kayaknya. Jadi ketidakberuntungan ini kayaknya sih lebih berpihak sama kalian daripada beruntungnya. Hanya sekitar mungkin 20% lah. Kalian menemukan beruntung sama tidak ini hanya sekitar 20% ada keberuntungan. Tetapi yang 80% ini kayaknya banyak penurunan, banyak kesulitan, banyak hambatan. Artinya kan banyak tidak beruntungnya memasuki minggu pertama bulan Februari ini. Nah, salah satunya jalan ya netralkan. Nah, itu loh. Tinggal kalian sendiri ya yang merasakan. Lanjut ya. Di keuangan atau rezeki setelah saya deteksi penerawangan masuk minggu pertama bulan Februari, kebenaran yang terungkap ya. Di sini sih kayaknya bisa saja 60% ya. 60% artinya apa? 60% mungkin kurang bisa diuntungkan. Banyak hambatan, rezeki serasa macet, ada penurunan. Gitu loh. 60% loh. Apakah semua sahabat Taurus? Tidak, hanya sekitar 40% lah. Mungkin keberuntungan berpihak sama kalian. Jadi antara keberuntungan sama tidak ini mana yang berpihak memasuki minggu pertama ini kayaknya ketidakberuntungan lah yang kemungkinan besar akan berpihak sama kalian. Gitu loh. Kenapa kok keberuntungan itu kecil, hanya 40% aja yang berpihak sama kalian? Ya karena ada penutupan aura. Gitu loh. Ada energi negatif, kiriman energi black magic dari orang iri, orang toksik sehingga menutup itu semua. Makanya saya barusan mengatakan netral kan sobat, biar tidak berimbas kemana-mana. Yang tadinya mau dapat rezeki, yang tadinya mau dapat keberkahan, keberuntungan, kepositifan, ini bisa gagal karena ada dinding penghalang. Nah, beda kalau sudah dihancurkan di netral, ya loss. Gitu. Keberkahan apapun, kebaikan apapun itu loss masuk. Kalian sering datangi roda keberuntungan. Kalau seperti ini ya akan kacau terus selamanya. Harus di netral ya sahabat Taurus ya, biar tidak berimbas kemana-mana loh. Ini berat loh energi Taurus ya kali ini ya. Ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan next ya, tetap ya. Ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengacak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak. Nah gitu loh. Nah beda ketika kalian ingin jawaban tepat, akurat, apalagi mungkin merasakan kok cocok ya ataupun kok sama ya dengan perjalanan hidup saya sampai saat ini, ya monggo konsul secara pribadi biar dapat jawaban tepat akurat. Ketika kalian ada masalah ataupun ada penutupan aura, di situ saya akan memberikan solusi ya, dan memberi saran agar bagaimana aura kalian terbuka kembali biar roda keberuntungan di langkah selanjutnya selalu berpihak sama kalian karena sudah tidak ada lagi dinding penghalang. Kan di situ sobatnya. Oke ya, next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya juga berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib. Karena jelas sobat, nasib baik itu tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak mau berjuang keras merubahnya. Minimal ada 3 poin. Kalau nasib kita ingin berubah loh ya. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. Sharingkan, jangan dipendam. Ketika apa? Ketika kita sendiri tidak mampu menyelesaikan masalah. Biar apa? Energi negatif, energi black magic tidak semakin mengakar kuat. Nah, biar tidak semakin habis-habisan hancur-hancuran. Nah, poin ketiga apa? Perjuangkan. Tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah kalian jalankan semua,
Terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa nasib baik pasti akan berpihak sama kita, karena kita sendiri sudah berjuang keras merubahnya. Kan di situ sobatnya. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya apa? Percaya tidak percaya, kita bisa kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sobat Taurus. Kalian harus tetap semangat apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.